Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup ini oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi saya akan hadirkan video tentang Dharma Gita, yakni melanjutkan video sebelumnya tentang belajar kekawin pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya tidak lupa saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggiat Dharma Gita, para senior-senior yang sudah malang melintang dalam dunia Dharma Gita, khususnya dalam belajar kekawin. Video ini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sebagai pertimbangan saja, hanya sebagai dharma tertimbang atau berbagi pengalaman tentang bagaimana belajar kekawin. Umat sedharma yang berbahagia, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang aturan dalam kekawin. Ada 4 di sana, saya ulas kembali, yaitu guru, lagu, wreda, dan matra. Guru adalah suku kata yang mendapat vokal panjang atau yang diiramakan panjang. Lagu adalah suku kata yang ditembangkan pendek. Wreda adalah jumlah suku kata dalam tiap baris dalam satu bait kekawin. Matra adalah komposisi guru dan lagu atau letak dari guru dan lagu. Nah, matra inilah yang sangat penting untuk mengetahui di mana letak guru dan di mana lagunya. 4 hal inilah umat sedharma yang harus kita pahami ketika kita ingin belajar kekawin. Selanjutnya, pertanyaannya sekarang adalah, ketika kita sudah memahami apa itu guru, lagu, wreda, dan matra, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri guru dalam kekawin dan bagaimana teknik dalam kekawin. Nah, untuk itu dalam video ini kita akan bahas ciri-ciri guru dan teknik dalam kekawin. Ciri-ciri guru. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada umat sedharma, ketika kita ingin membaca kekawin, saya sarankan umat sedharma agar menguasai aksara Bali, karena kekawin akan lebih mudah dibaca dengan aksara Bali. Namun bukan halangan juga bagi umat sedharma yang ada di luar Pulau Bali yang belum memahami aksara Bali untuk belajar kekawin, karena dalam aturan pokok kekawin sudah jelas sekali guru lagu, komposisi atau letak guru lagu akan kita ketahui lewat dari matranya. Saya sarankan akan lebih mudah jika dibaca dengan aksara Bali. Apa ciri-ciri guru? Yang pertama adalah tedong, ya, O atau A panjang. Jika ada tedong, gambarnya seperti yang sudah muncul dalam slide, itu adalah ciri dari guru, maka selayaknya itu akan dibaca panjang. Misalkan dalam kata raga, ra, suku kata ra harus dipanjangkan karena itu adalah guru. Yang kedua, kalau ada hulu sari atau i panjang, nah, misalkan dalam kata durniti, suku kata ni harus dipanjangkan karena itu terdapat hulu sari. Hulu sari adalah guru, maka dibaca panjang. Suku ilut atau u, vokal u panjang.
Misalkan dalam kata sure. Kata sure, suku kata su harus dipanjangkan karena terdapat suku ilut. Nah, itu adalah ciri dari guru. Berikutnya adalah taleng, vokal E. Setiap vokal E adalah guru. Oleh karena itu, ketika ada vokal E atau taleng, maka harus dibaca dengan irama panjang. Misalkan dalam Messi, me-nya harus dibaca panjang, begitu. Selanjutnya, kalau ada bisah atau wisarga H, ya, misalkan dalam kata pejah, jahnya harus dibaca dengan intonasi panjang karena adalah ciri-ciri dari guru. Berikutnya, kalau ada surang atau cecak. Surang adalah tenganan misalkan dalam kata parte. Parnya harus dipanjangkan karena ada surang. Berarti itu adalah guru. Cecak adalah tenganan misalkan dalam kata sang. Sang harus dibaca panjang atau dengan irama panjang karena sang ada cecaknya. Nah, itu adalah ciri dari guru. Berikutnya, kalau ada adag-adag. Adag-adag biasanya ditempatkan pada akhir dalam sebuah kalimat. Jadi kalau ada adag-adag berarti itu adalah ciri-ciri dari guru, maka akan dibaca dengan intonasi yang panjang. Selanjutnya, guru adalah suku kata yang berada di depan nanie. Nanie atau gantungan y. Perhatikan kata sunyata. Selain su terdapat suku ilut, sun ada di depan nanie, maka itu adalah guru. Seyogianya nanti akan ditembangkan panjang. Suku kata di depan guung, gantungan r, ya, re. Misalnya cakre, caknya itu harus dibaca dengan intonasi panjang karena ada guung. Berikutnya, jika ada kata di depan suku kembung, misalkan rakwe, kata rak harus dipanjangkan karena itu adalah guru, berada di depan suku kembung. Demikianlah umat sedharma dimanapun Anda berada, ciri-ciri dari guru ketika kita ingin membaca suatu kekawin atau wirama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan teknik membaca kekawin. Umat sedharma dimanapun Anda berada, selain kita memperhatikan guru dan lagu, ketika kita membaca kekawin, kita harus perhatikan juga bagaimana cara melantunkan kekawin yang baik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan selain kita memperhatikan guru dan lagu ketika membaca kekawin. Yakni yang pertama adalah suara, yang kedua adalah wewilatan, yang ketiga adalah bahasa. Kita bicarakan pertama adalah suara. Umat sedharma dimanapun Anda berada, suara adalah memegang peranan penting ketika kita belajar Dharma Gita. Kenapa? Karena Dharma Gita itu adalah menyanyi. Jadi vokal, suara sangat dipentingkan. Bukan berarti tidak semua orang harus memiliki suara yang bagus. Bukan seperti itu. Namun suara itu dapat kita latih. Bagaimana? Ya, yang pertama yang perlu kita perhatikan tekniknya adalah kita harus menempatkan artikulasi suara kita ada pada bungkah jihwe atau yang disebut dengan suara di pangkal lidah. Nah, perhatikan tekniknya adalah mari kita perhatikan ketika kita mengucapkan kata ka, ga, ka, ga. Perhatikan
letakkan suara ada pada pangkal lidah. Nah, ketika itulah disebut dengan bungkahing jihwe atau suara di pangkal lidah. Nah, sebetulnya secara tatanan Dharma Gita itu menempatkan artikulasi suara ada 3 cara. Yang pertama ada namanya nantiya, suara di ujung lidah. Yang kedua adalah suara madhya, ada di rongga mulut. Yang ketiga adalah suara bungkahing jihwe, suara dalam terasa di pangkal lidah. Nah, misalkan saya bacakan suara nantiya di ujung lidah. Misalkan kita membaca lirik Kakawin Totaka, Sasiwimbe. Nah, misalkan seperti itu. Jadi suara itu adalah suara nantiya. Nah, ketika kita belajar Kakawin, suara itu kurang tepat. Tarik lagi ke dalam, rasakan suara itu ada pada pangkal lidah. Nah, agar bisa terasa ada di pangkal lidah kita, seolah-olah ada di pangkal lidah. Caranya menempatkan suara adalah ucapkan dulu kata ka. Nah, ketika kita mengucapkan itu, rasakan di mana ada di pangkal lidah suara itu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah pengetahuan tentang laras. Yang dimaksud dengan laras adalah tangga nada yang kita kenal di Bali sebagai titi suara. Nang ning nong neng nung. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika kita pahami laras atau titi suara ini akan mengajarkan kita agar vokal kita tidak goyang atau tidak terdengar sumbang. Begitu. Kalau bahasa Balinya itu disebut dengan agar suara kita tidak bero, seperti itu. Nah, dengan mempelajari dan memahami, mencoba berlatih dengan titi laras atau titi suara, maka kita akan menghindari yang namanya vokal sumbang itu. Yang ketiga adalah pengambilan nada. Nah, tentu saja pengambilan nada yang dimaksud adalah stem suara. Ketika kita membaca Kakawin, usahakan suara yang kita ambil, stem suara yang kita ambil tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah, begitu. Nah, itu yang pertama, umat Dharma, yang harus kita perhatikan, teknik membaca Kakawin yakni suara. Yang kedua adalah teknik wewilatan. Nah, teknik wewilatan ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah cengkok. Bagaimana kita bisa menyengkok atau yang disebut dengan ngilag, ya, misalkan seperti ini. Sasiwimbe wimbe. Nah, itu adalah cengkok namanya. Nah, ini bisa kita latih. Ya, sering kita latih, semakin sering kita latih, maka akan lebih mudah kita nyengkok dalam menembangkan sebuah bait Kakawin. Yang kedua adalah teknik gregel. Teknik gregel yang dimaksud adalah vibrasi. Bagaimana kita bisa memberikan vibrasi dalam melantunkan sebuah bait Kakawin. Nah, misalkan Sasiwimbe. Nah, vibrasi itu. Nah, itu. Nah,
Jadi ada vibranya, ada getarannya seperti itu. Nah, cengkok yang baik, gregal yang baik akan akan membawa seorang pendengar dari kekawin yang kita bacakan menjadi terpesona mendengarkannya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah teknik ngisep ngumbang. Nah, ngisep ngumbang yang dimaksud adalah suara ngisep adalah ketika kita membaca seolah-olah miris dia kedengarannya. Ngumbang adalah suara yang menggelegar seperti itu. Nah, ngisep ngumbang ini akan kita pahami ketika kita bisa membawakan suatu wirama dari hati dengan perasaan. Misalkan sasiwimbe anenggate mesi banyu. Nah, ketika kita ngisep harus terdengar miris dia, ngisep, kemudian lagi ngumbang, lagi ngisep, lagi ngumbang. Nah, ketika kita pahami ngisep ngumbang ini dengan benar, maka kekawin itu akan menjadi hidup kedengarannya, akan menyentuh perasaan siapapun yang mendengarkan. Seperti itu umat saudara. Yang terakhir adalah teknik bahasa. Ya, ketika kita membaca kekawin, selain memperhatikan guru dan lagu, pengetahuan tentang bahasa sangatlah penting. Tentunya pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang bahasa kawin. Ya, di mana ini akan berguna ketika kita membaca atau yang disebut dengan ngonek atau onek-onekan. Agar tidak salah ngonek membacanya. Ketika kita salah membaca, maka sang pendegas akan menjadi kebingungan, akan salah arti begitu. Misalkan ada kata bi memula ke sele. Nah, maksud saya adalah kemarin saya menanam ketela begitu artinya. Tetapi kalau salah kita membacanya bisa begini, ibime mula kesele, artinya lain juga. Ibime mula kesele, artinya sang bima menanam ketela, seperti itu, agar tidak salah arti. Itulah pengetahuan tentang onek-onekan. Nah, sekali lagi, pentingnya bahasa dalam membaca kekawin ketika kita mengonek sastranya agar tidak salah onek, sehingga tidak menimbulkan arti yang berbeda. Umat sedharma dimanapun Anda berada, saya kira demikian yang perlu saya jelaskan sedikit tentang teknik membaca kekawin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat bagi semua umat sedharma, terutama yang ingin belajar kekawin. Dalam hal ini adalah penggiat Dharma Gita. Saya cukupkan sampai di sini. Om Santi Santi Santi.